Kisah orang-orang soleh yang dinukil kepada kita, banyak sekali kisah mereka. Bagaimana mereka menjaga keikhlasan, Allah subhanahu wa ta'ala ya, abadikan keikhlasan mereka itu. Seperti kisah Imam Malik misalnya, rahimahullah. Gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu beliau menulis buku kitab Muwatta. Kitab Muwatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan kitab Muwatta salah satu dari 9 buku hadis yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam. Ringkas cerita waktu beliau nulis Muwatta, rupanya satu orang, beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya, ya, ada orang begini subhanallah, menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama. Ini nggak boleh. Ini akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, gitu kan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis kitab Muwatta, dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau, maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muwatta. Sampai kalau nggak salah itu ada 1000 buku Muwatta. Murid-muridnya tanya, wahai Imam, ini semua orang-orang pada saat dengar Anda tulis kitab Muwatta, mereka pun berlumba-lumba menulis, dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau nyaingin Imam Malik gitu. Banyak sampai 1000 buku ini. Buru-buru menulis. Kata Imam Malik, maka lillahi fahuwa baq. Mana yang ikhlas karena Allah pasti itu yang akan kekal. Betul subhanallah. Pada saat Imam Malik meninggal, dan ini ulama-ulama juga meninggal, gitu kan? Buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab Muwatta. 1000 buku hilang, nggak tahu kemana. Gitu kan? Sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolia datang yang menyerang Irak, Baghdad, ibu kota Abbasiyah pada saat itu. Tapi yang jelas, orang kalau ikhlas karena Allah akan sangat membantu dia beribadah. Ya. Kiat-kiat untuk ikhlas yang pertama adalah bacalah fadilah ikhlas itu. Ya. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak akan menerima amalan, riwayat Abu Daud ini ya, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya. Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Ya. Jadi iman tidak bisa. Kalau bapak ibu tidak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, pastikan percuma, nggak diterima. Ngapain kita keluarin energi, buang-buang waktu. Ya. Jadi tidak diterima. Makanya ikhlaskan karena Allah. Memang karena Allah perintahin saya kerjakan. Mau siapapun di sebelah saya nggak pusing. Ini kiat yang pertama, kenali fadilah ikhlas, dan memang dia syarat pertama diterimanya amal. Yang kedua, agar ikhlas adalah rahasiakan semaksimal mungkin ibadah-ibadah yang memang bisa dirahasiakan, kecuali yang kelihatan. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ke majelis taklim begini, emang rame-rame, orang-orang sholat Idul Adha, Idul Fitri, laki-laki sholat Jumat, sholat 5 waktu di masjid, emang harus dilihat. Atau mungkin ada tamu di rumah kita ajak, sudah azan, ibu-ibu misalnya ada tamu perempuan di rumah, udah azan bu, sholat yuk, nah, kita ajak sholat tamunya, gitu kan? Itu lain, sesuatu yang memang harus ada. Tinggal kita mengontrol ya, kita mengontrol bagaimana supaya tidak riak. Jadi kalau ditawarin oleh syaitan jangan diiyakan. Ya. Tuh orang tahu kamu yang ajak, kamu dapat pahala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setiap ibadah akan tersirat riak. Nah, tapi kalau kita tidak iyakan maka tidak jadi dosa, ya, tidak jadi dosa. Jadi kita harus rahasiakan. Misal ibadah yang dirahasiakan kayak sholat malam, kayak sedekah, ya, apa sajalah ibadah yang kita kerjain. Nah, saya juga pernah singgung masalah haji dan umroh, ya. Jadi kalau orang sekitar harus tahu ya sudah, lihat nggak masalah. Tapi kalau iklanin, undang orang, ya. Kemudian pernah saya bilang itu orang kalau mau haji pakai akhirnya ada istilah walima safar, ya. Walima itu istilah makanan untuk pernikahan dalam agama. Tapi di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Ya. Walima safar, makanan ke pengantin untuk orang safar. Apa hubungannya? Ya. Apa isinya? Iklanin kalau saya mau pergi haji. Ya. Untuk apa diiklanin ini? Apa manfaatnya? Pernah saya tanya, untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ya untuk kami didoain Ustaz. Untuk apa didoain? Ya mau pergi haji itu Anda yang doain kita, gitu kan? Untuk minta maaf. Untuk apa minta maaf pada saat mau pergi haji? Orang minta maaf itu setiap saat. Jangan meninggal, jangan tidur malam hari ini kecuali Anda sudah minta maaf sama semua orang yang pernah buat salah, karena kita bisa meninggal, ketemunya akhirat, bahaya gitu kan.
Jadi nggak ada alasan. Maka lebih baik nggak usah. Oh nggak enak sama tetangga kalau nggak acarain seperti mereka. Nggak ada ceritanya, nggak enak. Kita punya syariat, nggak boleh. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka ada yang pergi jihad, pergi haji, pergi umrah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dinukil dalam sebuah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membantu seorang ibu janda, tidak ada yang tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, di zaman khilafahnya Abu Bakar, beliau pun punya hajat. Beliau mengatakan saya punya hajat dengan Abu Bakar, kemudian habis sholat duhur, ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa sahabat, ya kan? Kata Umar, nanti baru saya mau nyusul Abu Bakar ke rumah. Abu Bakar sering habis jadi imam selama khalifah pulang ke rumahnya. Maka Umar pun nyusul, pikirannya Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar sudah nggak ada, kemudian Abu Umar memberikan salam dari depan rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh istrinya Abu Bakar. Ya. Lalu Umar berkata, mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar nggak pernah pulang di jam-jam seperti ini. Waktu seperti ini nggak pernah pulang. Dia biasanya pulangnya habis sholat asar baru pulang ke rumah. Duhur asar tuh nggak pernah. Gitu. Kata Umar, tapi kami menyaksikan dia selalu pulang ke rumahnya. Kata istrinya tidak ada. Baiklah, Umar cerdas nih. Umar nggak begitu pulang, dia pulanglah ke rumahnya, sholat asar, ketemu sama Abu Bakar, nggak ditanya sama dia. Dia nggak nanya. Maghrib ketemu nggak nanya, Isya ketemu nggak nanya, subuh ketemu nggak nanya. Besok habis duhur, Abu Bakar waktu keluar dari masjid diikuti sama Umar diam-diam. Ternyata Abu Bakar jalan sampai depan rumahnya, dia lihat kiri kanan nggak ada orang, terus lagi jalan lurus sampai ke ujung Madinah, jalan kaki sendirian. Sama Umar diikutin, ternyata di ujung Madinah ada satu rumah gubuk tua sekali. Abu Bakar pamit salam, terus ada seorang ibu tua jawab, lalu kemudian Abu Bakar pamit masuk ke dalam, diizinkan, masuklah ke dalam rumah tersebut. Umar menunggu di sebelah tembok rumah. Lalu Abu Bakar mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan pada saat itu. Kata Umar, lalu kemudian setelah Abu Bakar pergi, saya pastikan dia sudah jauh, lalu saya ketuk rumah itu. Lalu saya berikan salam, dijawab oleh seorang nenek. Ya. Lalu saya bilang, ibu, apa ibu izinkan saya masuk? Kata ibu itu, silahkan. Ternyata Umar bilang waktu saya buka pintu, ibu itu tua. Sangat tua dan buta matanya. Sendirian tinggal di rumah itu. Lalu kata Umar, wahai ibu, saya boleh nanya? Dia bilang, silakan. Siapa tadi yang datang itu? Ibu ini buta ya, ibu ini buta, tua dan sendirian. Kata ibu itu, saya nggak kenal siapa dia, karena dia nggak pernah sebut namanya. Lalu kata Umar, apa yang dia lakukan di rumah anda ini? Dia bilang setiap hari anak itu dari zaman Nabi SAW masih hidup, kan Nabi sudah meninggal. Ini zaman kerajaan Abu Bakar. Dari zaman Nabi SAW masih hidup, orang ini setiap siang datang ke sini membersihin rumah saya, buatin makanan buat saya, cuciin baju saya, dan siapin pakaian yang saya pakai untuk besok. Setiap hari. Tiba-tiba Umar menangis radhiyallahu anhu, dan Umar mengatakan, dengan inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Bayangin. Dari sudah puluhan tahun melakukan tidak ada yang tahu. Umar pun tahu karena ngikutin. Kalau enggak tahu. Ini membantu seorang yang sangat tua. Raja pada saat itu datang ke rumah ibu janda dan bersihin rumahnya, sapu-sapu dan seterusnya. Dan setelah Abu Bakar meninggal, Umar melakukan hal itu. Terus saja beliau mencari orang-orang janda-janda yang susah, dibiayai, dibantu gitu kan. Dan setiap kali selesai dia mengatakan, inilah pelajaran dari Abu Bakar. Inilah pelajaran dari Abu Bakar gitu. Ini contoh-contoh ini salah satu contoh saja bagaimana mereka bisa mengontrol dan menjaga itu.